Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan sebuah materi tentang negosiasi. Yang pertama, pengertian negosiasi secara umum. Secara umum, pengertian negosiasi adalah sebuah bentuk interaksi sosial. Interaksi tersebut dilakukan oleh beberapa pihak. Tujuan dari interaksi tersebut adalah mencapai sebuah kesepakatan bersama. Selanjutnya, pengertian negosiasi menurut para ahli. Yang pertama, negosiasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sebuah proses tawar-menawar. Proses tersebut dilakukan dengan jalan berunding untuk mencapai sebuah kesepakatan secara bersama. Kesepakatan tersebut dicapai antara satu pihak, bisa berupa sebuah kelompok atau organisasi. Pengertian negosiasi lain juga dapat berupa penyelesaian sengketa secara damai melalui sebuah perundingan antara pihak-pihak yang bersengketa. Sedangkan menurut Robbins pada tahun 2003 mengartikan bahwa pengertian negosiasi adalah suatu proses yang di dalamnya terdapat dua pihak atau lebih. Pihak-pihak tersebut saling bertukar barang dan jasa. Mereka berupaya untuk menyepakati tingkat kerjasama tersebut bagi masing-masing pihak. Selanjutnya ada tujuan negosiasi. Yang pertama, mencapai kesepakatan bersama. Dalam mencapai kesepakatan bersama, pihak-pihak yang melakukan negosiasi perlu mengutarakan pendapatnya masing-masing. Kesepakatan bersama tersebut akan dicapai secara maksimal jika semua pihak yang terlibat dalam negosiasi saling terbuka. Yang kedua, mengurangi konflik dan perbedaan. Mengurangi perbedaan dan konflik adalah salah satu tujuan dari negosiasi. Sebelum negosiasi dilakukan, pihak yang terlibat dalam negosiasi harus saling memahami posisi dari pihak lain. Cobalah untuk memahami keinginan serta permasalahan yang ingin dicapai dari pihak lain. Yang ketiga, saling menguntungkan berbagai pihak. Nah, jadi saling menguntungkan hanya akan dicapai ketika negosiasi berada pada titik menemukan win-win solution atau kemenangan, solusi-solusi kemenangan. Untuk mencapainya, kesepakatan bersama dan semua perbedaan harus berada pada genggaman. Selanjutnya ada tahap-tahap negosiasi bisnis. Yang pertama, perencanaan dan persiapan. Tahap pertama yang harus dilalui adalah perencanaan dan persiapan. Proses dalam pengumpulan data akan sangat dibutuhkan. Tujuannya adalah untuk mendukung posisi ketika bernegosiasi. Ketika menyampaikan sebuah argumen dalam mendukung posisi harus dilakukan dengan bijaksana. Tahap kedua adalah menentukan sebuah aturan. Pada proses ini, seseorang harus menentukan garis besar dan aturannya. Tujuannya adalah untuk menentukan apa yang akan dinegosiasikan. Tahap ketiga adalah penjelasan. Pada tahap ini, masing-masing pihak harus saling mengutarakan apa yang diinginkannya. Masing-masing pihak bisa dapat memberikan sebuah dokumentasi atau pemaparan secara jelas. Hal tersebut dibutuhkan untuk mendukung posisi masing-masing pihak. Tahap keempat adalah tawar-menawar dan penyelesaian masalah. Tahap keempat ini, jadi ketika selesai, maka dilanjutkan dengan penyelesaian masalah. Yang pertama adalah tawar-menawar. Nah, habis tawar-menawar selesai, dilanjut dengan penyelesaian masalah. Pada tahap ini, semua pihak akan melakukan pencarian solusi terhadap masalah. Semua pihak yang terlibat diharapkan untuk saling fokus terhadap masalah dan kepentingannya. Yang terakhir adalah tahap kelima. Jadi tahap kelima ini adalah tahap terakhir dalam melakukan negosiasi. Pada tahap ini, semua sesuatu akan diputuskan secara bersama-sama. Sebelum itu, harus ada beberapa hal yang diperhatikan. Yang pertama adalah jumlah pihak yang terlibat atau negosiator. Nah, jadi negosiasi ini adalah negosiasi yang dilihat dari pihak yang terlibat atau jumlah negosiator. Nah, negosiator ini dibedakan menjadi dua pihak. Yang pertama ada negosiator dengan pihak penengah. Jadi, negosiator dengan pihak penengah ini dilakukan oleh dua atau lebih negosiator dan ini tuh bersifat netral. Sedangkan yang kedua ada negosiator tanpa pihak penengah. Jadi negosiasi ini adalah yang hanya terjadi pada dua pihak saja. Jadi enggak lebih dari dua. Terus bersifat fleksibel, lebih santai. Jadi enggak ada pihak penengahnya. Jadi kayak udah itu kan pikiran dua orang. Nah, selain negosiator, yang kedua ada juga negosiasi yang dilihat berdasarkan situasi yang ada. Nah,
Negosiasi yang dilihat berdasarkan situasi ini dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama, negosiasi formal. Nah, jadi negosiasi formal ini adalah untuk mendapatkan sebuah kesempatan dan menempuh jalur hukum. Jadi formal. Nah, ada juga negosiasi non formal. Nah, ciri-cirinya itu dapat dilakukan di mana saja, tidak memerlukan jalur hukum. Nah, contoh dari negosiasi non formal ini tuh kayak misalnya kalau seorang pembeli dan penjual yang bernegosiasi di pasar, dan itu kan gak formal ya, gak usah pakai jalur hukum. Kalau negosiasi formal itu contohnya menempuh jalur hukum. Selain negosiasi berdasarkan situasi, ada juga negosiasi berdasarkan keuntungan dan kerugian. Nah, jadi jenis negosiasi ketika adalah berdasarkan keuntungan dan kerugian ini tuh adalah dinilai berdasarkan keuntungan dan kerugian yang ada. Nah, negosiasi ini dibagi menjadi 4 bagian. 4 bagiannya itu antara lain yang pertama ada kolaborasi, yang kedua ada dominasi, yang ketiga ada akomodasi, dan yang terakhir ada loss-loss. Yang pertama, negosiasi kolaborasi adalah negosiasi yang melibatkan semua pihak. Semua pihak dalam bernegosiasi atau akan menyuarakan keinginan serta pendapatnya. Hal itu akan menjalin kolaborasi keinginan dan kepentingan. Hal itu digunakan untuk mendapat solusi yang terbaik. Yang kedua, ada negosiasi dominasi. Nah, sesuai dengan namanya, jenis negosiasi ini akan menguntungkan salah satu pihak saja. Jadi berdominasi pada salah satu pihak saja. Sementara pihak lainnya tidak akan mendapatkan banyak keuntungan seperti pihak sebelumnya. Itulah yang dinamakan negosiasi dominasi. Selanjutnya yang ketiga adalah negosiasi akomodasi. Untuk negosiasi akomodasi, seluruh pihak yang ikut melakukan negosiasi hanya mendapat keuntungan sedikit. Bahkan hal ini akan membuat pihak lawan mendapat keuntungan yang terbilang banyak. Yang terakhir ada negosiasi loss-loss. Adalah negosiasi yang dilakukan untuk menghentikan konflik. Artinya negosiasi ini dilakukan untuk tidak melanjutkan sebuah konflik maupun konflik yang baru. Jadi setiap pihak yang ikut dalam negosiasi akan memilih untuk menyelesaikan masalah yang ada secara baik atau menggunakan kepala dingin. Mungkin sekian materi tentang negosiasi bisnis yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat.